2017. Tahun 2017. Karena tugas ini didirikannya itu 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2017 sudah 6 tahun sih kita. Kemarin juga kan bulan Februari perayaan 6 tahun Celebration Music. Apa kalau boleh diceritain sejarah dirikan dari Srikanti ini? Oh, gitu. Pertamanya sih emang bisnis keluarga gitu. Jadi awal mulanya saya dulu dari keluarga usaha gitu. Cuman kebanyakan kakak-kakak saya itu pada kerja. Nah, pas saya di dunia kerja ternyata saya udah beberapa kali kerja di perusahaan BUMN, bahkan ya dua perusahaan BUMN, nggak ketemu fashionnya tuh di dunia kerja. Nah, keluarga saya mulai lihat ya, oh ternyata emang dia bukan fashionnya di dunia kerja kayak gitu. Makanya keluarga saya mau melanjutkan nih, dari orang tua saya kan ada yang berwirausaha, diberikanlah wadah begitu buat saya menjalankan bisnis usaha. Di situ mulai mikir apa gitu ya, bisnis apa yang akan dijalankannya. Kebetulan kakak saya punya properti ini di sini, dia juga kan tinggal di Karawang gitu. Oke lah, di sini aja bukanya di Karawang. Terus menu yang akan diangkatnya apa nih? Sesuatu yang unik yang belum ada di Karawang. Kebetulan kalau di Tasik itu memang ada khasnya mie yamin, bakso gitu. Bapak bukan asli Karawang? Bukan. Oh. Mie asik Srikanti, ayam Tasik kayak gitu. Ayam Tasik. Kalau Srikantinya diambil dari nama perwayangan, kebetulan leluhur kita dulunya emang di situ gitu, di dunia pedalangan kayak gitu. Jadi diambillah nama Srikanti sebagai tokoh perwayangan. Itu awal mulanya. Nah, dari situ udah aja buka di 2017 dan sampai sekarang. Kalau cara memasarkan gimana? Promosinya kalau awal mula kita buka sih paling dari lisan-lisan ya, dari kerabat, teman-teman yang kayak gitu. Terus dulu juga masih awal mula masih tradisional sekali gitu, pakai sebar-sebar brosur yang kayak gitu. Nah, kesininya kita mulai aktif dulu di Facebook. Saya di Facebook dulu, progresnya lumayan terangkat, cuma nggak begitu signifikan karena dulu awal mulanya di sini menunya hanya sebatas yamin bakso doang. Nah, evaluasi di tahun pertama ternyata lihat kondisi sekitar di sini, lingkungannya perkantoran, banyak orang-orang yang jam istirahat nyarinya menu nasi. Jadi di tahun selanjutnya kita coba inovasi buat menu lainnya, menu yang nasi, dan ya sampai sekarang menunya banyak. Kenapa? Kegiatan usaha. Kegiatan usaha, maksudnya sehari-hari. Kalau sehari-harinya sih kegiatan usahanya dari sebelum kita buka toko, ya prepare dulu kayak bikin mie, bikin bakso sendiri, bikin mie sendiri, bakso sendiri,
Jadi bahan pengawet tuh mie dan baksonya. Keuangannya menggunakan apa? Masih manual dan masih dikelola sendiri sama siapa. Harganya berapa sama jumlah produknya ada berapa? Harganya itu mulai dari harga 12.000 sampai ke harga paling mahalnya 10.000. Jumlah produknya ada berapa? Jumlah produknya ada ya 20 lebih, 20 lebih tuh, lihat, bisa lihat sendiri tuh. Ini yang ini outlet, sambal bakar, ada menu yang lainnya juga, antara ada, jenis food ada, ini menu paket-paketannya. Memang sengaja saya buat menunya banyak, jadi biar punya pilihan. Orang kan kadang bosan ya. Dampak setelah ada COVID gimana? Nah, pas awal pertama COVID itu memang kita cukup 2 bulan, karena kan dulu awal-awal COVID kan beritanya sangat mengerikan ya mengenai COVID ya. Apalagi ini lokasinya lingkar sambungan zona hitam, ya kan? Iya. Gitu. Jadi dulu sempat tutup 2 bulan, sudah mulai meledak. Beritanya nggak terlalu serem nih, kan kita cuma pelayanan terbatas online kayak gitu. Terus di sini juga diterapkan apa namanya jam makan juga dulu pernah sempat. Ini tuh ngikutin aja aturan. Dari segi pendapatan dan segala macamnya sangat COVID awal. Cuma sekarang alhamdulillah sejak tahun 2022 awal sudah mulai udah. Oke, siap. Ya, sama sukses ya kalian ya, semoga lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari mie asik Sri Kandi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amalia dan rekan saya Amir Faisal. Pertama ada pembahasan hasil dari wawancara. Usaha ini didirikan oleh Pak Denis yang berdiri sejak tahun 2017 sampai sekarang, yang bertempat di Kerawang. Awalnya, kata Sri Kandi diambil dari nama perwayangan leluhur dunia perjalanan. Jadi diambillah nama mie asik Sri Kandi dari toko perwayangan. Usaha ini bergerak di bidang kuliner, menyajikan mie yamin sebagai menu utamanya. Terdapat nasi dan menu pendamping lainnya. Yang membedakan mie asik Sri Kandi ini adalah mie-nya dibuat sendiri dengan bumbu pilihan dan tanpa bahan pengawet. Selain itu, tekstur mie-nya lebih kenyal dan sedikit tebal. Usaha baru dengan produk yang sejenis ini menimbulkan kekhawatiran, ditambah lagi tidak adanya keunikan yang membedakannya. Promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut, mengandalkan hubungan persaudaraan dan kekerabatan. Lokasi yang strategis dengan daya beli yang tinggi, meningkatkan keuntungan perharinya jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pelanggannya tidak hanya berasal dari sekitar lokasi tempat usaha ini beroperasi, dan untuk memudahkan konsumen dalam pemesanan serta memudahkan lebih banyak pelanggan, kini mie asik Sri Kandi bisa dipesan melalui marketplace pesan antar di GrabFood dengan nama mie asik Sri Kandi Teluk Jambe Timur. Hal ini menunjukkan bisnis mie asik Sri Kandi yang dirintis oleh Pak Denis ini berkembang semakin baik. Dalam transaksi bisnis, mie asik Sri Kandi melakukan pencatatan atas transaksi secara manual dengan mencatat pembayaran di kertas atau buku pembukuan. Menu yang ditawarkan terdiri dari menu utama, menu pelengkap, dan minuman.
Harga dari mie asik Sri Kandi dimulai dari harga 12.000 sampai dengan harga tertingginya yaitu 75.000 dan jumlah produknya ada 20. Pada saat pandemi COVID-19 berdampak pada usaha ini dan sempat tutup 2 bulan dan mulai buka lagi cuman pelayanan melalui online dan di lokasi juga diterapkan protokol kesehatan. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan oleh usaha mie asik Sri Kandi dari segi pendapatan dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amir Faisal. Keputusan keuangan hasil wawancara ke mie asik Sri Kandi dalam aspek pengolahan keuangan secara manual. Laporan keuangan dengan cara manual ini mencatat pembayaran di kertas atau buku pembukuan. Buku ini digunakan untuk menyimpan, mengklasifikasikan, dan menganalisis transaksi keuangan. Salah satu keunggulan dari sistem akuntansi manual adalah aksesibilitasnya yang mudah, adanya kerahasiaan yang membuat perentasan informasi menjadi bebas. Keputusan pemasaran dari hasil wawancara ke mie asik Sri Kandi dalam aspek pemasarannya menggunakan Facebook seperti yang kita ketahui bersama bahwa Facebook adalah salah satu platform media sosial yang sangat besar yang bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Seiring berkembangnya zaman, mie asik Sri Kandi mulai memasarkan produknya lewat Instagram. Selanjutnya, keputusan SDM. Dari hasil wawancara, dalam aspek SDM-nya sangat diperlukan karena bisa membuat tenaga kerja ketika mengikuti pelatihan maka akan mendapatkan pengembangan pengetahuan, kemajuan, dan pengembangan untuk bisnis usaha. Seperti setiap bisnis usaha dibangun perseorangan atau kelompok pasti sangat ingin usahanya terus mengalami kemajuan dan pengembangannya. Semakin maju dan berkembang suatu bisnis usaha, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan. Keputusan produksi dari hasil wawancara dari aspek manajemen produksinya mengombinasikan faktor-faktor produksi bisa disingkat dengan 5M. Manufacturing metode, sehingga dapat diproduksikan barang-barang produksi secara efektif dan efisien.